Ketika singa mendapatkan lawan yang tak sebanding, bagaimana bisa singa dianggap sebagai raja hutan? Singa dalam bahasa Sanskerta yaitu Simha atau nama ilmiahnya Panthera leo adalah spesies hewan dari keluarga Felidae atau jenis kucing. Singa berada di benua Afrika dan sebagian di wilayah India. Singa merupakan hewan yang hidup berkelompok, biasanya terdiri dari seekor jantan dan banyak betina. Kelompok ini menjaga daerah kekuasaannya. Umur singa antara 10 sampai 15 tahun di alam bebas. Tetapi dalam penangkaran memungkinkan lebih dari 20 tahun. Singa yang lebih muda akan merebut kepemimpinan dari singa yang lebih tua. Kebanyakan, singa yang lebih muda akan memakan anak singa dari pemimpin sebelumnya. Singa betina jauh lebih aktif dalam berburu, sedangkan singa jantan lebih santai bersikap menunggu dan meminta jatah dari hasil buruan para betinanya. Singa jantan dipercaya lebih unggul dan perkasa dibandingkan dengan kucing besar lainnya. Tetapi kelemahan singa ialah tidak bisa memanjat pohon sebagus kucing-kucing besar lainnya. Singa jantan ditumbuhi bulu tebal di sekitar tengkuknya. Hal ini lebih menguntungkan untuk melindungi tengkuknya, terutama dalam perkelahian bebas antara kucing besar yang cenderung menerkam tengkuk untuk melumpuhkan musuhnya. Kucing besar lainnya seperti cheetah dan macan tutul memiliki ukuran tubuh jauh lebih kecil dibanding singa. Walaupun berasal dari keluarga yang sama dengan harimau, singa tidak suka dengan air, berbeda dengan harimau yang suka dengan air. Kita mengenal singa sebagai raja di hutan, tetapi raja hutan ini berulang kali kewalahan menghadapi mangsanya. Berikut beberapa pertarungan singa melawan hewan yang mampu memberikan perlawanan dan menyebabkan singa hampir putus asa. Yang pertama, singa versus kerbau. Yang kita bicarakan bukan kerbau yang ada di kandang tetangga ya, tetapi adalah kerbau liar yang ada di Afrika. Kerbau liar betina dapat mencapai berat hingga 800 kg dan kerbau liar jantan dapat mencapai berat hingga 1200 kg. Berat rata-rata kerbau jantan adalah 900 kg dan tinggi rata-rata di bagian pundak kerbau adalah 1,7 meter. Dengan berat hampir 4 kali lipat berat singa, akan tetapi singa dengan gagah dan berani untuk menerkam mangsanya tersebut. Meskipun terlihat berulang kali ada perlawanan dari pihak kerbau yang cukup membuat singa kewalahan, bahkan singa sempat dilempar ke atas oleh tanduk kerbau tersebut. Yang kedua, singa versus gajah. Gajah Afrika jantan merupakan hewan darat terbesar dengan tinggi hingga 4 meter dan massa yang juga dapat mencapai 7.000 kg. Gajah memiliki ciri-ciri khusus dan yang paling mencolok adalah belalai atau proboscis yang digunakan untuk banyak hal, terutama untuk bernapas, menghisap air, dan mengambil benda. Gigi serinya tumbuh menjadi taring yang dapat digunakan sebagai senjata dan alat untuk memindahkan benda atau menggali. Daun telinganya yang besar membantu mengatur suhu tubuh mereka. Gajah Afrika memiliki telinga yang lebih besar dan punggung yang cekung, sementara telinga gajah Asia lebih kecil dan punggungnya cembung. Gak kebayangkan ketika gajah juga termasuk hewan omnivora, gajah akan menjadi puncak rantai makanan. Untuk yang satu ini, raja hutan berpikir ribuan kali untuk melawannya. Berat tinggi bahkan hidungnya mampu membuat singa terlempar. Yang ketiga, singa versus badak. Sebagian badak dapat hidup melebihi 40 tahun. Walaupun termasuk herbivora, badak adalah hewan yang berbahaya. Berat badannya 4 kali lipat berat singa. Terlihat singa menang mekanik melawan badak, akan tetapi dengan kekuatannya singa akhirnya mundur secara teratur. Yang keempat, singa versus kuda Nil. Kuda Nil mempunyai tubuh yang besar dan berat, serta kulit kelabu gelap.
Mereka juga memiliki gading besar yang biasa mereka gunakan untuk mempertahankan diri dari predator. Kuda Nil mempunyai ciri khas tubuh yang besar, mulut dan gigi yang sangat besar, 4 kaki yang pendek dan gemuk, serta badan yang hampir tidak berambut. Kuda Nil dewasa mempunyai berat 1,5 sampai 3 ton. Meskipun bertubuh besar dan berkaki pendek, kuda Nil mampu berlari dengan cepat. Untuk jarak pendek, mereka mampu berlari secepat 30 km per jam, lebih cepat dari kecepatan lari manusia pada umumnya. Kuda Nil memiliki watak agresif dan dianggap salah satu hewan paling berbahaya di Afrika. Tentu dengan berat hampir 10 kali lipat singa dan rahang yang sangat kuat, bahkan dengan sekali gigitan leher singa akan patah. Kuda Nil tidak akan ragu menyerang balik ketika singa ingin mendapatkan dagingnya. Yang kelima, singa versus wildebeest. Kali ini singa mendapatkan makanan empuknya. Meskipun begitu, singa akan kesulitan untuk mendapatkan salah satu dari mereka karena jumlahnya yang mencapai jutaan. Mampu berdesak-desakan sehingga singa sulit untuk membunuhnya. Yang keenam, singa versus warthog adalah suatu genus dalam famili Suidae, umumnya dikenal dengan nama warthog, babi berkutil atau babi liar Afrika. Mereka ditemukan di habitat terbuka dan semi terbuka, bahkan di daerah yang cukup kering di Afrika Sub-Sahara. Hewan yang tergolong kecil ini cukup tanggung untuk melawan sang singa. Bahkan berulang kali hewan tersebut mampu meloloskan diri ketika bertemu dengan pemangsa selain singa. Yang ketujuh, singa versus zebra adalah hewan dari Afrika yang dikenal akan tubuhnya yang berbelang hitam putih. Setiap individu zebra memiliki pola belang-belang yang khas. Percayalah, kalau corak warna zebra satu dengan yang lainnya tidak ada yang sama. Terdapat beberapa teori mengenai fungsi dari belang-belang tersebut, dan teori yang paling banyak didukung oleh bukti adalah sebagai perlindungan dari gigitan lalat. Zebra menghuni bagian timur dan selatan Afrika dan dapat ditemui di berbagai jenis habitat seperti sabana, padang rumput, daerah berhutan, lahan bersemak, dan daerah bergunung. Beberapa kali zebra terlihat lolos dari rekaman pemangsanya, mulai dari dibantu induknya atau perlawanan yang hanya mempunyai kekuatan di tendangan. Yang ke-8, singa versus jerapah. Jerapah atau zarapah adalah mamalia berkuku genap endemik Afrika dan merupakan spesies hewan tertinggi yang hidup di darat. Jerapah jantan dapat mencapai tinggi 4,8 sampai 5,5 meter dan memiliki berat yang dapat mencapai 1.360 kg. Jerapah betina biasanya sedikit lebih pendek dan lebih ringan. Kali ini dengan panjang kaki dan tingginya leher jerapah, sang singa kesulitan untuk menaklukkan hewan yang satu ini. Terlihat meskipun sekumpulan singa saja masih kesulitan untuk menumbangkan hewan super tinggi ini. Meskipun pada akhirnya jerapah harus tumbang karena sudah kewalahan menangani puluhan singa yang kelaparan. Yang ke-9, singa versus gazelle. Gazelle atau sejenis antilop kecil dari subfamili Antilopinae yang terdapat di Afrika dan Asia, kecepatannya mampu mencapai 90 km per jam. Jika dibandingkan dengan singa, sudah cukup kecepatan tersebut untuk melarikan diri. Terlihat singa yang mencoba menerkamnya terkecoh akan gerak gazelle tersebut. Hanya gazelle yang tidak siap untuk lari menjadi santapan empuk sang raja hutan. Oke sobat, bagaimana menurut kalian tentang singa yang berulang kali kewalahan menghadapi mangsanya? Masihkah singa pantas menyandang the king of jungle? Kita tahu bahwa pertarungan face to face satu lawan satu secara fair, singa selalu kewalahan dan tidak jarang juga mengalami kekalahan. Kita juga tahu bahwa singa hidup berkelompok dan menyerang mangsanya juga secara berkelompok. Atau singa dianggap sebagai raja hutan karena mampu mengorganisir singa lainnya untuk berkelompok dan berburu bersama. Semakin banyak betina yang diorganisir, semakin lebih berkuasa lagi singa tersebut. Silakan komen di bawah ya guys.